told your friend you're not okay? And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. Film dimulai dengan memperlihatkan sebuah keluarga. Sang suami bernama Immanuel dan istrinya bernama Audrey. Mereka berdua memiliki anak perempuan yang bernama Jenny. Ketika sedang sarapan, Audrey meminta izin kepada suaminya untuk memulai bisnis barunya di bidang kuliner. Karena hal itu sangat Audrey inginkan dari dulu. Dan Immanuel sendiri mengizinkan sang istri untuk menjalankan usaha barunya tersebut. Di suatu hari, karena kesibukannya, Audrey tak bisa menemani Immanuel untuk pergi ke sebuah pameran. Di dalam acara pameran itu, terlihat sepasang suami istri. Sang suami bernama Yuri, lalu istrinya bernama Casey. Di sini Yuri sangat menikmati kunjungannya dalam pameran itu. Sedangkan Casey yang tak begitu paham tentang seni, ia pun berjalan sendirian di sekitar sana. Penampilan Casey yang cantik dan menarik membuat Immanuel terus memandanginya. Immanuel pun mencoba mendekati Casey dan berniat untuk mengajaknya berkenalan. Namun sayang tiba-tiba Yuri suami Casey memanggilnya dan membuat usaha Immanuel untuk mendekati Casey itu pun gagal. Ketika Immanuel pulang ke rumah, ia melihat istrinya yang kelelahan. Di sini ia berpikir kalau ia menyesal karena telah mengizinkan Audrey untuk berbisnis kuliner, di mana hal itu membuat waktu Audrey untuk keluarga menjadi tidak ada. Keesokan harinya ketika Immanuel akan berangkat bekerja, ia merasa kesal karena Audrey hanya memberikan sarapan dengan sepotong kue. Padahal sebelum-sebelumnya di meja makan selalu sedia makanan yang disukai Immanuel. Sementara itu, terlihat Jenny yang sedang di sekolah. Di sini Jenny terkenal dengan gadis yang cuek dan susah untuk didekati. Akan tetapi, pada saat itu seorang pria bernama Gabe datang mendekatinya dan mencoba mengajak jalan. Namun dikarenakan Jenny siswi yang berprestasi, ia lalu mengajak Gabe untuk membahas teori-teori ilmu matematika dan fisika. Hal itu pun kemudian membuat Gabe kebingungan. Lalu terlihat Yuri yang sedang ditelepon oleh Casey, di mana ternyata hari itu adalah hari anniversary pernikahan Yuri dan Casey. Yuri yang saat itu lupa dengan hari pernikahannya, kemudian meminta maaf karena tidak bisa merayakan dengan alasan ia ada meeting di luar kota. Malamnya, Casey yang berniat akan memberi kejutan pada suaminya, ia pun pergi ke sebuah hotel. Akan tetapi ia dikagetkan dengan Yuri yang ternyata sedang bermain bedang-bedangan dengan seorang pria. Casey pun kini sadar kalau selama ini suaminya penyuka batang singkong. Akibat dari kejadian itu membuat Casey tak betah lagi tinggal bersama dengan Yuri. Dan Casey pun akhirnya memutuskan untuk pergi dari rumah. Lalu singkat cerita, terlihat Immanuel yang sedang berada di sebuah villa di pinggir pantai. Saat itu ia sedang berlibur untuk menenangkan dirinya dari suasana rumah yang tak hangat lagi. Namun ternyata secara tak sengaja Casey juga berada di villa yang bersebelahan dengan Immanuel. Mereka berdua pun saling menyapa dan kini Immanuel akhirnya bisa berkenalan langsung dengan Casey. Lalu saat kapal Casey mengalami kerusakan, Immanuel dengan sigap langsung menolongnya. Ia pun berhasil memperbaikinya dan membawa Casey untuk pulang. Sesampainya di villa, Immanuel yang sudah tidak tahan lagi ingin mencicipi serabi milik Casey, ia pun langsung membawa Casey masuk ke villanya. Lalu setelah itu pun mereka menjalin hubungan yang spesial dan sering melakukan cocok tanam. Kemudian ketika Immanuel pulang ke rumah, perasaannya menjadi campur aduk karena merasa bersalah terhadap keluarganya. Namun di satu sisi, ia tak bisa menutupi perasaannya kepada Casey. Begitu juga dengan Casey yang saat itu rindu dengan Immanuel hingga menghubungi Immanuel untuk mengajaknya bertemu. Saat itu, Immanuel yang sedang bertengkar dengan Audrey membuatnya lantas mau menerima ajakan dari Casey. Dan mereka berdua pun akhirnya bertemu di sebuah hotel. Jenny yang merasa ayahnya sudah jarang pulang ke rumah, ia pun mencoba mendatangi kantor ayahnya. Di sana, ia mendapatkan informasi jika ayahnya sekarang sedang meeting mengurus proyek di sebuah hotel dengan seorang wanita. Karena penasaran, Jenny pun bergegas untuk menyusul ayahnya. Setelah sampai, Jenny pun dikagetkan oleh ayahnya yang sedang bermesraan dengan seorang wanita.
Gabe yang menemani Jenny saat itu, ia pun menenangkan Jenny lalu mengajaknya pulang. Saat di rumah, Jenny hanya bisa menatap benci ke ayahnya yang baru saja berbaikan dengan ibunya. Sementara di sisi lain terlihat Yuri yang berusaha untuk rujuk dengan Casey. Namun di sini Casey menolaknya dan mengatakan jika ia sudah mendapatkan pria lain. Singkat cerita, perubahan sikap Immanuel memancing rasa penasaran dari istrinya. Audrey pun kemudian mencoba mengikuti Immanuel dan menangkap basah suaminya yang sedang berduaan dengan Casey. Dengan tenang, Audrey mengatakan untuk menyelesaikan masalah mereka di rumah. Namun saat di rumah, Immanuel hanya bisa diam ketika Audrey menanyakan alasannya berselingkuh. Beberapa hari setelah kejadian itu, Audrey mempersilahkan Immanuel untuk tetap bersama Casey. Akan tetapi, Immanuel juga harus mempunyai waktu untuk Jenny. Immanuel kemudian menemui Casey dan menceritakan hal tersebut. Ia juga mengatakan bahwa ia tak akan meninggalkan Casey dan akan membagi waktu antara Casey dengan keluarganya. Di depan Jenny, Immanuel dan Audrey memperlihatkan sikap romantis mereka. Namun di sisi lain, Casey selalu saja cemburu ketika tahu Immanuel baru saja datang dari rumah Audrey. Dan ia menuntut Immanuel agar lebih mengutamakan dirinya. Jenny yang sudah tidak tahan dengan kepura-puraan kedua orang tuanya, ia pun mengatakan agar ibunya berhenti menjadikan dirinya sebagai alasan agar ayahnya mau pulang ke rumah. Jenny pun tak tahan dan akhirnya kabur meninggalkan rumah. Audrey yang merasa panik lalu mendatangi rumah Casey untuk mengajak Immanuel mencari Jenny. Namun di sini, Casey justru mengeluarkan kata-kata yang tak enak dan membuat mereka ribut. Hingga akhirnya, Audrey memutuskan untuk pergi dari rumah Casey. Tanpa diduga, Jenny pun kembali ke rumah dengan sendirinya. Jenny mengatakan bahwa ia sudah ikhlas dengan ayahnya yang mengingkari janjinya untuk setia kepada keluarganya. Singkat cerita, Audrey yang sudah berpisah dengan Immanuel kini sudah fokus dengan bisnis kulinernya, di mana dalam waktu singkat Audrey berhasil membuka toko kue pertamanya. Sementara Immanuel yang sudah sadar dengan kesalahan yang dibuatnya selama ini lalu meminta maaf kepada Casey karena ia ingin kembali dengan keluarganya. Casey sendiri hanya bisa menangis mendengar keputusan dari Immanuel. Lalu mereka berdua pun akhirnya memutuskan untuk berpisah. Immanuel kemudian menelpon Audrey dan mengatakan jika akan kembali lagi ke rumahnya. Audrey pun setuju, namun dengan syarat Immanuel tak boleh lagi membahas tentang Casey di hadapannya. Setelah sampai di depan rumahnya, terlihat Casey yang sedang menunggunya untuk mengucapkan salam perpisahan. Namun sayangnya, tiba-tiba sebuah mobil datang dan menculik mereka berdua. Rupanya Yuri lah yang menculik mereka. Di sini Casey memohon untuk melepaskannya. Akan tetapi Yuri yang sudah terbakar api cemburu terus memukuli Immanuel hingga membuatnya tewas. Sementara di sisi lain, Audrey terlihat gelisah menunggu kedatangan Immanuel. Ia lalu mendapatkan telepon untuk datang ke rumah sakit. Audrey dan Jenny pun tak bisa menahan tangisnya saat melihat Immanuel yang sudah meninggal. Di akhir film, terlihat Casey yang datang mengunjungi Yuri di penjara. Di sini Casey menjelaskan dan memutuskan untuk benar-benar berpisah dengan Yuri. Mendengar hal itu, Yuri pun merasa sangat menyesal. Lalu kemudian Casey menemui Audrey untuk meminta maaf. Mereka berdua pun saling memaafkan satu sama lain dan film pun selesai.